Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Fitriana dengan NIM 21411050230 dari kelas 1 SAAA. Di sini saya akan membacakan revisi makalah dengan judul Analisis Aspek Kelengkapan, Kesatuan Pikiran, dan Kepaduan Paragraf-paragraf yang terdapat dalam latar belakang skripsi mahasiswa STAIN Purwokerto. Bagian pendahuluan. A. Pengertian paragraf. Dikutip dari Wikipedia, paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam menulis teks, paragraf menjadi komponen utama yang penting untuk menyampaikan maksud penulis kepada pembaca. Sebagai unsur bahasa terbesar sebelum wacana, paragraf memiliki komponen yang kompleks. Satu paragraf harus memiliki ide pokok dan serangkaian kalimat yang berhubungan satu sama lain. B. Syarat paragraf yang baik. Sebuah paragraf yang di dalamnya terdapat pikiran utama dan pikiran penjelas disebut baik apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Kelengkapan. Paragraf dikatakan lengkap apabila dibangun atas beberapa kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Paragraf yang hanya memiliki satu atau dua kalimat dapat membuat pembaca merasa kesulitan memahami makna detail dalam paragraf. 2. Kesatuan pikiran. Dalam paragraf selalu terdiri dari pikiran utama dan pikiran penjelas. Pikiran penjelas merupakan penjelasan atau perincian dari pikiran utama. Oleh karena itu, hubungan antara pikiran utama dan pikiran penjelas harus membentuk satu kesatuan pikiran utuh. 3. Kepaduan paragraf. Paragraf dinyatakan padu jika dibangun dengan kalimat-kalimat yang berhubungan logis. Hubungan pikiran-pikiran yang ada dalam paragraf akan menghasilkan kejelasan struktur dan makna paragraf. Kepaduan paragraf dapat dibangun dengan memperhatikan dua unsur di bawah ini. 1. Unsur kebahasaan yang digambarkan dengan pengulangan kata kunci, kata ganti, kata atau frasa transisi, dan paralelisme. 2. Pemerincian atau penggunaan konjungsi dan urutan isi paragraf yang dilakukan secara kronologis, urutan waktu, secara logis, sebab akibat, akibat sebab, khusus umum, umum khusus, menurut urutan ruang spesial, dan dapat pula dari sudut pandang yang satu ke sudut pandang yang lain. Hasil analisis. Di sini saya menggunakan skripsi dengan judul Nilai-nilai toleransi beragama di Desa Karangsari, Kecamatan Kebasan, Kabupaten Banyumas oleh Lutfi Anisa Nurbaiti, Program Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2020. Hasil aspek kelengkapan. Menurut analisa saya, aspek kelengkapan yang terdapat pada latar belakang skripsi berjudul Nilai-nilai toleransi beragama di Desa Karangsari, Kecamatan Kebasan, Kabupaten Banyumas tersebut sudah ada. Kalimat utamanya terdapat di awal kalimat, yaitu bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk atau pluralistic society. Kemudian kalimat penjelasnya yaitu hal tersebut dapat dilihat pada kenyataan sosial dan semboyan dalam lambang negara Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu jua. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh pelbagai perbedaan, baik horizontal maupun vertikal. Perbedaan horizontal meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Sedangkan perbedaan yang bersifat vertikal yakni menyangkut perbedaan-perbedaan lapisan atas dan bawah dalam masyarakat kita saat ini sangat tajam, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Indonesia juga memiliki beragam suku, ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, dan adat istiadat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari beragam agama dan Indonesia juga merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural karena agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia itu beragam seperti agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Dengan perbedaan tersebut, mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling menolong. B. Aspek kesatuan pikiran. Aspek ini terlihat dalam kalimat di awal, yaitu salah satu kunci yang sangat menentukan berhasil tidaknya upaya mempertahankan persatuan bangsa Indonesia yang multikulturalisme adalah toleransi beragama. Selanjutnya, pikiran utama ini dijelaskan dalam kalimat-kalimat penjelas atau pikiran penjelas tentang agama adalah masalah-masalah yang peka, nilai karakter bangsa, dan penanaman nilai toleransi. Kalimat penjelas ini menerangkan arti penting toleransi beragama. C. Aspek kepaduan. Aspek ini bisa terlihat dari adanya pengulangan kata kunci, misalnya Desa Karangsari dan nilai budaya. Selain itu, terdapat juga penggunaan konjungsi oleh karena itu. Penutup. Dalam membuat suatu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat harus mengetahui dahulu kalimat yang akan disusun menjadi paragraf tersebut. Harus memiliki hubungan yang erat dan memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan. Sekian penyampaian hasil revisi makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.